Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Waalaikumsalam. rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Pada kesempatan kali ini eh, kami dari kelompok 7 dalam mata kuliah teori dan metode terjemahan akan membahas satu materi yaitu dengan tema penerjemahan dengan alat bantu. Adapun kami mengambil 4 referensi, yaitu dari bukunya Baker 2001, Bowker 2002, Al-Utaibi 2020, dan Han 2020. Jadi pembagiannya ialah Muhammad Sauki Nur, dia membahas Baker 2001, saya sendiri Fauzi membahas Bowker 2002 dan Al-Utaibi 2020, dan Rahma Isna dia membahas Han 2020. Yep. Selanjutnya, silakan Sauki. Baik, makasih kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Tentunya pada era masa sekarang ini kemajuan teknologi sangat menonjol ya. Tentunya di bidang elektronik, apalagi salah satunya di komputer yang makin canggih. Dan manusia dan komputer ini bisa bekerja sama untuk membuat penerjemahan yang dapat direalisasikan. Nah, pendapat tersebut ini tertulis pada buku Baker Munama 2001, salah seorang ahli yang bernama Kai yang menulis pendapat tersebut pada tahun 1973 dan ditulis oleh Baker Munama 2001. Dan penerjemahan pada alat bantu mesin yang digunakan dengan arti yang luas, mencakup semua jenis sistem perangkat lunak yang dirancang dan dikembangkan secara khusus untuk digunakan sebagai pusat dari penerjemahan. Dan pendapat tersebut juga adalah salah satu yang ada di buku Baker Mona 2001 yang bernama Balkan 1992 pada halaman 408. Lanjut ya. Tayyib. Selanjutnya ialah dari Al-Utaibi. Nah, Al-Utaibi ini dia berpendapat bahwa kemampuan penggunaan pada alat bantu ini atau chat ya, computer aided translation ini merujuk pada kemampuan produk perangkat lunak yang perlu untuk dipahami, dipelajari, digunakan, dan menarik bagi pengguna ketika digunakan dalam kondisi tertentu. Nah, terlepas dari pentingnya pengkajian penggunaannya dalam meningkatkan pengalaman dan kepuasan pengguna, penelitian tentang kegunaan alat chat atau komputer aided translation ini agak terbatas, terutama di antara penerjemahan Arab. Nah, dalam penelitian ini ditemukan menunjukkan bahwa pengembangan alat chat ini perlu bekerja lebih pada peningkatan atribut alat bantunya dan pembelajaran dari alat tersebut untuk meningkatkan pengalaman dan tingkat kepuasan dari penerjemah. Selain itu, perbaikan lebih lanjut masih diperlukan untuk meningkatkan dukungan bahasa Arab untuk menarik lebih banyak penerjemah Arab, seperti itu. Dan studi evaluasi lebih lanjut harus dilakukan untuk secara mandiri untuk menyelidiki kegunaan berbagai fitur dari alat chat itu sendiri atau computer aided translation. Dan pendekatan evaluasi penggunaan lainnya dapat digunakan untuk menyelidiki lebih lanjut kegunaan alat chat atau computer aided translation di antara penerjemah Arab. Selanjutnya dari Bowker 2002. Bowker ini berpendapat bahwa computer aided translation atau teknologi terjemahan dengan bantuan komputer ditulis sebagai tinjauan umum dan pengantar untuk siswa khususnya di dalam bidang penerjemahan. Dalam buku ini khususnya berguna bagi siswa yang berhasrat untuk menelaah teknologi penerjemahan dan siswa yang percaya bahwa pemahaman tentang teknologi ini dapat berguna bagi karir mereka. Dan pada pengantarnya, Bowker menyatakan bahwa computer aided translation ini mendukung para penerjemah dan membantu mereka bekerja lebih efisien, sehingga tinjauan tentang alat-alat ini bermanfaat bagi semua penerjemah yang berminat untuk membuat pekerjaan mereka lebih efisien. Seperti itu. Selanjutnya dari Han.
Rahma. Di sini Han berpendapat bahwasannya perangkat lunak CAT atau Computer Aided Translation dapat membantu penerjemahan manusia dalam menerjemahkan teks mereka. Kemudian menyimpan teks tersebut ke dalam database yang mungkin kita lebih mengenalnya dengan sebutan translation memory. Oleh karena itu, alat chat ini sangat membantu seseorang dalam melakukan sebuah proses penerjemahan. Menurut Imre, MG, atau Machine Translation dianggap sebagai prosedur yang terdiri di balik analisis yang dilakukan oleh sebuah program komputer yang diaktifkan pada teks sumber untuk menghasilkan teks target tanpa tercampur tangan penerjemah manusia. Di sini beliau mengemukakan terdapat beberapa istilah yang bisa kita pakai untuk menggambarkan sebuah alat penerjemahan seperti machine translation, machine aided human translation, human aided machine translation, computer aided translation, machine aided translation, dan fully automatic high quality translation. Baik. Selanjutnya untuk analisis komparatif. Jadi penerjemahan dengan bantuan mesin ini seperti yang didefinisikan dari Becker tadi terjadi dalam situasi apapun di mana teks sumber ini dapat dibaca mesin terus lalu diproses oleh alat komputerisasi untuk menghasilkan terjemahan bahasa target dengan penerjemah yang mengendalikan semua tahap proses ini dan melakukan proses intelektual penerjemahan. Dengan alat bantu penerjemahan atau chat tadi computer aided translation, Bowker juga berpendapat bahwa chat ini mendukung para penerjemah dengan membantu mereka bekerja lebih efisien dengan menggunakan teknologi melalui bantuan komputer. Lalu sedangkan menurut Al-Taibi, pengembangan CAT ini atau computer aided translation ini perlu adanya pengembangan penerjemahan. Karena dengan alat bantu ini perlu bekerja lebih pada peningkatan atribut alat bantu dan pembelajaran dari alat bantu tersebut untuk meningkatkan pengalaman dan tingkat kepuasan dari si penerjemah. Lalu dari Han, yang terakhir dari Han ini, Han berpendapat bahwasanya terdapat beberapa istilah yang bisa digunakan untuk menggambarkan alat penerjemahan seperti machine translation, machine aided human translation, human aided machine translation, computer aided translation, machine aided translation, dan fully automatic high quality translation. Lalu sintesisnya, mungkin ada yang mau menjelaskan? Soki dan Baik. Dalam teknologi telah memperoleh peran penting ya dalam lingkungan pribadi kita dan profesional kita. Tercetak pada perspektif dari mana kita melihat dunia ini yang tidak dilakukan lagi selalu ditandai oleh teknologi. Dari sudut pandang kami bertiga, pendidikan telah terbukti sebagai ekosistem yang menguntungnya berhasil beradaptasi dengan inovasi yang disebabkan oleh teknologi yang memungkinkan kami untuk mempercayai bahwa ada harapan untuk lebih baik di masa depan. Nah, pada mesin penerjemahan baru berhasil mentransfernya pada susunan kata saja. Meskipun dalam perkembangan terkini telah menggunakan pendekatan korpus dan melibatkan analisis leksikal, semantik, dan konteks. Namun, analisis ini masih dalam lingkungan linguistik. Meskipun penerjemahan tidak cukup dengan hanya analisis linguistik, tapi juga faktor-faktor ekstra linguistik seperti latar belakang, budaya pembaca seni, tingkat kesopanan, dan formalitas yang potensial. Oleh karena itu, dalam terjemahan yang mencakup ungkapan budaya seperti idiom, metafora, atau kiasan, terjemahannya seringkali telah mencapai maksud yang diinginkan sendiri. Dalam keadaan terburuk bisa menyesatkan. Dan itu penerjemahan mesin. Terjemahan bahkan mempersulit penerjemahnya sebagai profesional untuk memperbaikinya. Hal ini karena teks telah kehilangan rasa atau sebuah teks aslinya sehingga dapat
dari pengalaman sendiri dan penerjemahan pada umumnya lebih suka menerjemahkan teks aslinya daripada mengoreksi terjemahan mesin. Untuk penerjemahan profesional sendiri, teknologi mesin hanya efektif sebagai kamus elektronik yang mampu menerjemahkan kata BSA singkat sehingga pencarian kata dapat lebih efisien daripada kamus biasa. Tayyip, ini pembagian ininya yang tadi, pembagian tugasnya. Tayyip, mungkin itu saja yang bisa kami jelaskan tentang penerjemahan alat bantu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa syukran lakum hadza minnah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.